Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Nah, kayak biasa kita akan belajar tentang fisika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang optik geometri. Dan ini adalah pelajaran kelas 11 SMA ya. Nah, kita ambil dari optik geometri. Jadi optik geometri ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pemantulan dan pembiasaan cahaya. Nah, itu ya kesimpulannya kakak bikin di sini bahwa optik geometri ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pemantulan dan pembiasan. Tentang pemantulan dan pembiasan. Inilah yang dibahas di optika geometri atau optik geometri pembiasan. Nah, di SMP kelas 8 ini juga sudah pernah dipelajari. Hanya saja di SMA lebih dijabarkan untuk detail-detailnya gitu ya. Jadi tentang pemantulan dan pembiasan ini masih berhubungan dengan hukum Snellius tentang pemantulan. Kita bikin di sini ya, hukum Snellius. Hukum Snellius tentang pemantulan. Hukum Snellius tentang pemantulan. Itu ada dua ya bunyinya. Yang pertama, kata Pak Snellius adalah sinar datang. Yang pertama adalah sinar datang. Waktu SMP kita harus ingat ya, sinar datang itu simbolnya adalah I. Sinar datang satu. Kemudian sinar pantul. Sinar datang, sinar pantul. Sinar pantul itu simbolnya adalah R. Begitu ya, Dek? Sinar pantul, sinar datang, dan garis normal. Nah, ini ada 3 komponen berarti. Dan garis normal. Dan garis normal atau kakak bikin di sini simbolnya adalah N besar, berada pada satu bidang datar. Itu kata dia ya. Berada pada satu bidang datar. Berada pada satu bidang datar. Nah, ini hukum Snellius yang pertama ya. Bidang datar. Satu. Ada dua nih. Kemudian yang kedua katanya dia sudah bahas tentang sinar datang, sinar pantul, kemudian garis normal berada pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Nah, itu yang kedua ya. Jadi kakak tuliskan di sini sudut sinar datang. Tadi sinar datang simbolnya adalah I ya. Berarti di sini kakak bikin sudut sinar datang itu theta dari si I. Boleh ya, begini ya. Theta dari si I sama dengan, ini kata dia, sama dengan sudut. Sudut apa ini? Sudut pantul pasti ya. Sudut pantul. Oke, tadi simbolnya adalah R, berarti ini kakak bikin adalah si R. Jadi untuk yang kedua itu dinyatakan bahwa nilai dari theta I sama dengan theta R. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Iya, ini hanya mengkaji pelajaran di kelas 8 ya, tapi itu dasarnya. Oke, Kak, sudutnya ini gimana ya, Kak? Oke, perhatikan untuk poin yang pertama dia bilang kan, Dek, sinar datang, sinar pantul, garis normal berada pada satu bidang datar. Nah, bidang datar itu kakak misalkan seperti ini. Inilah yang disebut sebagai bidang datar ya. Ini bidang datar. Kemudian ada garis normal. Nah, ini yang disebut sebagai garis normal. Sudah kakak tekankan bahwa garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan bidang datar. Yang dikatakan dengan tegak lurus berarti bernilai 90 ya kalau kita ambil sudut. Nah, ini 90 derajat. Itu yang disebut sebagai garis normal. Ini garis normal. Oke. Apa kata dia? Tadi katanya sinar datang. Berarti ada sinar yang datang. Misal ya, ini sinar yang datang. Misal nih kakak buat. Ini sinar yang datang. Oke. Terus kakak buat di sini gambarannya seperti ini ya, supaya agak sama nanti. Sub. Oke.
Tadi kan katanya sinar datang. Ini sinar datang. Sinar datang itu simbolnya adalah I. Sinar datang. Kemudian ini adalah sinar pantul, berarti adalah si R. Sinar datang, sinar pantul, garis normal berada pada satu bidang datar. Itulah poin yang nomor 1. Kakak ulangi ya. Sinar datang, sinar pantul, garis normal berada pada satu bidang datar. Kak, sudut yang dimaksud itu yang mana ya Kak? Sudut yang diapit ke bidang datarkah atau sudut yang diapit terhadap garis normal? Jawabannya, sudut yang dimaksud itu Dekku adalah sudut yang diapit terhadap garis normal. Nah, ini garis normal ya. Inilah yang dikatakan sebagai theta dari si I. Berarti inilah yang dimaksud sebagai theta si R. Nah, kayak gitu. Bukan berarti yang ini ya Dek, bukan berarti yang ini. Yang jelas tetanya adalah theta atau sudut yang diapit terhadap garis normal. Oke, Kakak rasa sampai di sini cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Nah, poin kedua, sinar sudut datang sama dengan sudut pantul. Sudah terpenuhi untuk hukum Snellius. Oke. Nah, jadi di hukum Snellius ini atau hukum pemantulan ini yang dibahas nanti adalah si cermin ya. Jadi cermin nanti ada cermin datar dan cermin lengkung. Cermin lengkung nanti ada 2, ada cekung dan ada cembung. Yang pertama kakak bahas adalah pemantulan pada cermin datar. Oke, cermin datar itu deh yang biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari ya. Untuk bercermin, nah gitu ya. Jadi kan jarak kita dengan jarak bayangan di cermin itu pasti sama, begitu ya. Jadi kakak bikin di sini. Yang pertama kita bahas adalah pemantulan pada cermin datar. Pemantulan pada cermin datar. Pada cermin datar. Oke, perlu diketahui bahwa cermin datar itu yang biasa kita pakai di sehari-hari. Misalnya ya, di sini ada suatu cermin datar. Ini adalah suatu cermin datar. Kemudian di sini ada seseorang ingin bercermin. Nah, ini seseorang ingin bercermin. Ternyata jarak seseorang ini dengan cermin adalah 1 meter. Adalah 1 meter. Nanti untuk bayangan di dalam cermin ini juga seperti ini. Jaraknya juga sebesar 1 meter. Dan perlu diketahui bahwa bayangan kita yang di dalam cermin ini namanya adalah citra. Ya, namanya adalah citra. Oke. Nah, bagaimana sifatnya Kak? Sifat pemantulan pada cermin datar. Ini kakak tuliskan ya Dek. Ini masih pelajaran dasarnya dan harus tahu ya. Sifat-sifat apa? Sifat-sifat pemantulan. Sifat-sifat pemantulan pada cermin datar. Nah, ini pada cermin datar. Oke. Yang pertama, sifatnya adalah maya. Kenapa dikatakan maya? Bisa nggak kita sentuh itu bayangan kita? Tidak bisa. Jadi definisi maya adalah tidak dapat disentuh. Nah, jadi sifat pemantulan pada cermin datar yang pertama sifatnya adalah maya. Oke, sifatnya adalah maya. Tadi kakak katakan maya itu definisinya apa? Tidak dapat disentuh. Oke, kakak bikin di sini tidak dapat disentuh. Tidak dapat disentuh. Ini ya Dek, tidak dapat disentuh. Ini definisi yang pertama apa ya? Sifat yang pertama. Sifat yang kedua, kalau sudah ada maya Dek, berarti nanti pasangannya adalah tegak. Pasangannya adalah tegak. Jadi di sini sifat yang kedua adalah tegak. Yang dikatakan tegak bagaimana Kak? Bayangan berada di belakang cermin. Bayangan berada di belakang cermin. Kakak bercermin di depan sini kan? Gak mungkin kan bayangan kakak di depan kakak gitu ya. Jadi kakak bikin di sini tegak itu bayangan. Bayangan berada di belakang cermin. Berada di belakang cermin. Berada di belakang cermin. Nah, ini sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga sudah kakak tekankan tadi bahwa di sini kalau jarak benda itu 1 meter, maka jarak bayangannya juga pasti nanti 1 meter. Jadi kakak bikin di sini jarak benda dan bayangan sama. Nah, ini jarak benda dan jarak bayangan adalah sama. Oke, ini poin yang ketiga. Nah, sifat yang keempat atau poin yang keempat apa katanya?
Bayangan seakan-akan di kiri itu menunjukkan dia di kanan. Bayangan yang berada di kanan seakan-akan dia dari kiri. Apa ya kita buat bahasanya ya. Nah, keberadaan benda kanan. Nah, ini keberadaan benda di kanan gitu ya, Adikku. Berada di kanan seakan-akan berada di kiri. Nah, ini seakan-akan berada di kiri dan sebaliknya. Dan sebaliknya artinya begini, keberadaan benda di kiri seakan-akan berada di kanan. Nah, Kakak bikin di sini ya. Dan sebaliknya. Nah, ini dan sebaliknya. Berarti ada 4 sifat dari pemantulan di cermin datar. Yang pertama, maya. Kalau sudah ada maya, pasti pasangannya adalah tegak. Berarti maya tegak. Kemudian bayangan dan jarak sama. Yang keempat, keberadaannya seolah-olah di kiri, itu pasti di kanan. Yang di kanan pasti di kiri. Nah, begitu ya 4 sifatnya. Kemudian, Kak, kan di TV-TV itu kan Kak, ada tuh suatu konsep. Nanti ada suatu benda, terus benda ini dihubungkan atau diletakkan pada cermin yang berhadap-hadapan, lebih dari 1 cermin, maka nanti bayangannya banyak. Kak, itu bagaimana konsepnya? Itu dikatakan jumlah bayangan pada cermin yang dihadapkan membentuk sudut, begitu ya. Berarti ada 2 cermin di sini, lebih dari 1. Jadi Kak bikin di sini jumlah bayangan, gitu ya. Jumlah bayangan pada cermin yang berhadapan. Pada cermin datar ya, Dego. Pada cermin datar yang berhadapan. Nah, ini bagaimana konsepnya, Kak? Misalkan seperti ini. Misalnya ya, ada suatu cermin. Jadi cermin ini Kakak bikin cerminnya lurus seperti ini. Nah, ini berarti vertikal ya. Kakak buatlah misalkan tegak lurus, berarti sudutnya adalah sudut 90 seperti ini. Nah, inilah Kakak anggap sebagai cermin 1. Ini sebagai cermin 1. Ini sebagai cermin 2. Ada nggak sudut yang diapit di antara mereka? Ada. Ini adalah sudut 90 atau siku-siku ya. Kakak anggap ini adalah cermin 1, ini adalah cermin 2. Bagaimana ini Kak sifat bayangan? Nah, ini jumlah bayangannya pasti akan bertambah. Jumlah bayangan pasti akan bertambah. Bagaimana rumusnya, Kak? Diambillah di sini, Dek, bahwa jumlah bayangan Kakak buat di sini JB ya. Jadi katanya jumlah bayangan ini dirumuskan adalah 360 derajat. Satu putaran penuh kan 360 derajat dibagi dengan sudut apit di antara mereka, berarti theta. Ya, dikurang dengan 1, inilah jumlah bayangannya. Misal, Kak, sudut yang di atas ini kan gambarnya sudut 90 ya, Kak. Jadi kalau kayak gini peristiwanya, ada berapa bayangan ini, Kak? Ambil ya. Berarti Kak tulis di sini 360 dibagi dengan sudutnya adalah sudut 90 dikurang dengan 1. Boleh ya? Matikan nolnya. Sub 36 dibagi 9, 4 ya. 4 dikurang 1 berarti hasilnya adalah 3. Berarti bayangannya ini terdapat 3 buah bayangan di cermin yang dihadapkan dengan sudut-sudut 90. Kak, bagaimana ya kalau sudutnya makin dikecilkan atau sudutnya semakin dibesarkan? Bertambah banyakkah bayangan atau bertambah sedikit? Nah, seperti itu kan? Oke, kalau begitu kita ambil aja nih permisalan. Kita ganti aja nih. Misal ya, ini cermin datar. Terus kita ambil cermin yang lain. Oke, di sini Kakak buat cermin yang lain. Ternyata cermin ini mengapit sudut. Misalkanlah ini sudutnya adalah sudut 60. Berarti lebih kecil ya, Dek, dari yang awal tadi. Kalau sudutnya sudut 60 bagaimana itu, Kak? Berarti untuk jumlah bayangannya itu sama dengan 360 dibagi dengan theta yang diapit dikurang dengan 1. Sampai sini ngerti ya Kakak rasa ya? Gampang ya? Nah, kalau seperti itu bagaimana? Tinggal dimasukkan saja. Dari sini jelas ya, Dek?
Nah, oke kakak masukkan ya. Berarti 360 dikurang atau dibagi ya. Sorry, dibagi dengan 60 dikurang dengan 1 sama dengan 36 dibagi dengan 6. Berarti hasilnya adalah 6. 6 dikurang 1 hasilnya adalah 5. Berarti 5 buah. Sedangkan tadi pada sudut 90 terdapat 3 buah. Apa yang bisa kita simpulkan? Berarti semakin kecil tetanya, jumlah bayangan semakin besar. Oke, dapat disimpulkan. Ya, dapat disimpulkan. Dapat disimpulkan. Bisa dibaca ya, Dek, bahwa nilai tetanya semakin kecil, ya. Nilai teta semakin kecil, gitu ya. Ini nilai teta semakin kecil, maka jumlah bayangan semakin besar, ya. Jadi kakak tuliskan supaya lebih enak di sini. Semakin kecil sudut, semakin kecil sudut apit ya Deko, sudut apit, maka bayangan semakin banyak atau semakin kecil? Semakin banyak. Ini berarti kalau kamu menginginkan lebih banyak lagi bayangan yang dibentuk, kecilkan aja sudutnya. Tapi kalau kamu menginginkan jumlah bayangannya semakin sedikit, maka sudutnya kamu besarkan. Nah, kayak gitu ya, Dek. Oke, kakak rasa untuk pertemuan pertama tentang optogeometri sangat gampang sekali. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian dan terus tingkatkan semangat kalian belajar ilmu fisika ya, Dek. Sangat bermanfaat buat kalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.